Ketahuilah bahwa seorang mukmin yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang senantiasa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki, keberkahan umur, dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Muhtarul Hadis yang mana sudah sampai Shahifah 4 ya. Tetap pada huruf hamzah. Langsung saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibna Adam, he dadak turune Nabi Adam, atik to atas sapa sira robaka ing pangerane sira tu sama mongko diarani sapa sira akilan iku wong kang duweni akal. Wala ta'sihilan aja maksiat sapa sira ing rob. Fadu sama mongko diarani sapa sira jahilan iku wong kang bodho. Rawa wis ngriwayatake hu ing hadis sapa Abu Nuaim, Imam Abu Nuaim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang mana ketika kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka kita dinamakan sebuah orang atau seseorang yang berakal ya. Ketika melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, itu adalah kita dinamakan sebuah hamba akilan atau hamba yang memiliki akal atau cerdas ya. Nah, ketika kita itu bermaksiat ya, kita tidak menjalankan perintah Allah, maka kita dinamakan sebuah hamba Allah yang bodoh. Ini menurut Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya selanjutnya, abghadul halali utawi luweh den bendu-bendune pira-pira perkara halal ilallahi ing dalam ngarsane Gusti Allah, atau laku iku tolak rawa wis ngriwayatake hu ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud fi sunanihi ing dalam hadisnya utawa sunane Abu Dawud. Hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tolak atau perceraian ya. Berarti talak itu diperbolehkan atau tolak itu adalah sebuah perbuatan halal atau perlakuan halal, tetapi itu adalah sangat dibenci oleh Allah. Karena apa kok Allah sampai membenci ya? Karena seperti orang tersebut itu mempermainkan sebuah pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah suatu kesunahan Rasulullah SAW dan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kok pernikahan itu dibuat bermain-main dengan adanya kata talak ya, makanya berarti orang tersebut telah mempermainkan Allah dan Rasulnya. Jadi berhati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ata teko ni ing ingsun sapa Jibril, malaikat Jibril. Faqala mongko ngucap sapa malaikat Jibril, ya Muhammad, he Nabi Muhammad, is arpa sapa sira ma ing perkara sita kang karep sapa sira fa innaka moko sak temene sira iku mayitun bakal mati. Nah, di sini ada sebuah hadis ya, yang mana malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, lakukanlah apa yang kamu sukai ya, maka sesungguhnya kamu itu akan meninggal ya. Jadi ibaratnya itu kamu boleh melakukan apapun sesuka kamu ya, atau sesuatu yang bisa membuat kita puas, tapi perlu diingat ya, suatu saat pasti manusia itu akan meninggal dunia ya. Wa ahbib dan cintai utawa temenana sapa sira ma ing suwi-wiji sita kang karep sapa sira fa innaka mongko sak temene sira iku mufarikuhu bakal pisah. Nah, yang selanjutnya malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cintailah sesuatu yang menurut kamu itu sangat kamu cintai, tetapi suatu saat kamu pasti akan berpisah. Ya, berpisah itu sama halnya dengan kematian ya, atau mungkin berpisah karena memang tidak jodoh ya, seperti atau mencintai atau menyukai ya, menyukai sesuatu barang yang mana barangnya itu katakanlah mewah atau katakanlah bernilai ya, tetapi ketika ditinggal mati oleh seorang manusia ya, barang itu sudah tidak ada harganya lagi ya, bagi orang yang sudah meninggal maksudnya ya, karena akan terpisah. Di sini mufarikuhu ya. Wa malan ngamalana sapa sira ma ing perkara ma ing suwi-wiji sita kang karep sapa sira fa innaka mongko sak temene sira iku mukjizun kang dibales bihi kelawan ma. Dan yang selanjutnya adalah malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, lakukanlah atau beramallah sesuatu yang kamu sukai, yang kamu senangi,
tetapi suatu saat itu pasti akan dibalas oleh Allah. Jadi kalau kita itu banyak melakukan kemaksiatan di dunia, pasti ada balasannya. Dan ketika kita itu melakukan kebaikan di dunia, insya Allah pasti akan mendapatkan balasan yang baik pula. Sesuatu kebaikan dan keburukan walaupun seberat biji zarah itu suatu saat di akhirat akan dihisab. Ya, biji zarah itu seperti apa ya? Kayak seperti titik dalam tinta hitam itu ya, biji zarah itu. Walam lan ngerti ya sapa sira anna syarafal mu'mini sak temene mulya-mulyane wong mukmin qiyamuhu iku oleh ngadeg sapa mukmin bil laili ing dalam waktu bengi. Yang selanjutnya di sini juga ketahuilah bahwa seorang mukmin yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang senantiasa bangun pada sepertiga malam atau melakukan sholat tahajud ya. Kalau ini tahajud itu memang pahalanya besar sekali ya, karena ketika kita itu akan melakukan sholat tahajud itu memang sangat berat sekali, makanya di sini pahalanya sangat besar sekali. Jadi ketika ada peringkat sebuah peringkat pahala itu ya, kalau pahala terbesar dalam sholat yaitu sholat tahajud, yang kedua pahala sholat subuhnya hari Jumat, yang ketiga adalah pahala sholat subuh, yang keempat adalah pahala sholat isya, yang selanjutnya adalah pahala sholat asar, yang selanjutnya adalah pahala sholat duhur, dan yang paling akhir itu adalah pahalanya sholat maghrib ya. Jadi memang makanya berat dilakukan, tetapi pahalanya sangat besar sekali atau hadiahnya itu sangat besar. Rawahu sing ngriwayatake hu ing hadis sapa Al Baihaqi, Imam Baihaqi an Jabir saking Imam Jabir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ata tekoni ingsun apa atin ayat mirabi saking pangeran ingsun, fa akhbirni mongko ngabari sinten tuan ni ing ingsun anahu ing satemene kelakuan iku man utawi sapa iku mati sapa man min umati saking umat ingsun la yusyriku hale ora syirik utawa ora nyekotoni ya billahi kelawan Gusti Allah syai'an ing suwi-wiji dakhala al jannata, dakhala mongko bakal mlebu sapa man al jannata ing swarga. Nah, jadi ada sebuah ayat dari dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mengabarkan bahwa ayat tersebut barang siapa dari umatku itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ketika meninggal dan meninggalnya itu tidak menyekutukan Allah atau tidak menduakan Allah, maka orang tersebut ya akan masuk surga. Jadi jaminan pasti akan masuk surga. Jadi pada intinya orang yang meninggal dalam keadaan iman ya, iman kepada Allah dan itu adalah umat Rasulullah, itu ketika meninggal pasti akan masuk surga semua. Tidak ada yang tidak ya. Itu pasti. Ya. Jadi beruntung kita sebagai orang-orang yang golongannya kaumnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat beruntung sekali ya. Di sini ada kelanjutannya. Kola ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakul tu mongko ngucap sapa ingsun wa in zana lan lamun zina sapa man wa in staraka lan lamun nyolong sapa man. Rawahu sing riwayatake hu ing hadis sapa Al Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Ini yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i ya. Jadi tidak main-main ini. Ada 3 imam yang meriwayatkan suatu hadis yang mana menjelaskan semua umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan masuk surga ketika meninggal, dengan catatan itu adalah ada iman di dalam hatinya dan tidak menduakan Allah. Nah, di sini Rasulullah sampai bertanya lagi, lah apabila kaum tersebut atau umatku tersebut itu melakukan zina ataupun melakukan perbuatan mencuri, apakah tetap akan masuk surga? Dijelaskan dalam ayat tersebut itu adalah tetap akan masuk surga walaupun orang itu suka zina ataupun suka mencuri ya. Di sini yang melewatkan 3 imam, tidak sembarangan. Berarti tapi di sini bukan berarti kita itu harus melakukan zina, kita itu harus melakukan mencuri, itu tidak seperti itu ya. Jadi ada sebuah tafsir yang mana itu adalah membahas beberapa tafsir hadis ya, yang mana tidak bisa kita telan mentah-mentah bahwa hadis itu walaupun kita zina, walaupun kita mencuri, kita akan masuk surga, itu tidak ada tafsirannya. Ya, tafsirannya itu bukan berarti kita boleh melakukan zina setiap hari, kita boleh melakukan mencuri setiap hari, itu tidak seperti itu. Maksudnya orang tersebut sudah pernah melakukan zina ataupun sudah pernah mencuri, tetapi dalam akhir hidupnya justru ia itu bertobat ya. Tidak ada yang tahu akhir hidup seseorang, itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Makanya
kita itu, kalau kita tidak mampu berlomba dengan para ustadz, berlomba sesuatu yang baik dengan para ustadz, para habaib, para kiai, paling tidak kita berlomba kepada orang-orang pendosa untuk berebut taubat kepada Allah, ya, seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada kesalahan tafsir ataupun ada kesalahan makna dalam kitab, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.